Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yelse Multiawarencia dengan NIM PO 713902504149. Saya berasal dari tingkat 1C. Jadi pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil uji statistik dengan metode one sample t-test dengan judul Analisis Perbedaan Rata-Rata Kadar Glukosa terhadap nilai standar menggunakan one sample t-test. Jadi, penelitian ini tuh bertujuan untuk mengetahui apakah rata-rata kadar glukosa dari sampel yang diuji memiliki perbedaan signifikan dibandingkan nilai standar normal, yaitu 100 mg per desiliter. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu one sample t-test. Jadi one sample t-test itu adalah uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata satu kelompok sampel dengan satu nilai pembanding atau nilai standar tertentu. Nah, uji ini itu digunakan ketika kita ingin mengetahui apakah data sampel yang kita miliki berbeda secara signifikan dari nilai yang sudah ditetapkan. Jadi, dalam bidang kesehatan dan farmasi, metode ini tuh sangat penting. Misalnya untuk membandingkan kadar glukosa, kadar kolesterol, atau kadar tekanan darah dengan nilai standar normal. Pada penelitian ini, nilai standar kadar glukosa yang digunakan yaitu 100 mg per desiliter. Jadi melalui uji ini tuh kita dapat mengetahui apakah rata-rata kadar glukosa sampel berada pada kondisi normal atau justru lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai standarnya, yaitu 100 mg per desiliter. Jadi data yang digunakan itu merupakan data simulasi kadar glukosa darah sebanyak 10 sampel yang ada di sini nih. Saya sebutkan ya, ada 110, 115, 120, 108, 112, 118, 117, 113, 109, dan 116 mg per desiliter. Dari data tersebut itu nilai standar pembandingnya yaitu 100 mg per desiliter. Setelah dihitung, diperolehlah nih rata-rata atau median sebesar 113,8 mg per desiliter. Secara sederhana, dari rata-ratanya saja sudah terlihat kan bahwa nilai ini tuh lebih tinggi dibandingkan dengan standar normal. Jadi dalam uji one sample t-test itu digunakan dua hipotesis, yaitu hipotesis 0 atau H0 sama dengan 100, artinya rata-rata kadar glukosa sampel tidak berbeda dengan standar. Yang kedua ada hipotesis alternatif atau H1 yang artinya tidak sama dengan 100, artinya rata-rata kadar glukosa sampel berbeda dengan standar. Jadi tujuan pengujian ini tuh yaitu menentukan apakah H0 diterima atau ditolak berdasarkan hasil signifikansi. Jadi pengolahan data dilakukan menggunakan aplikasi SPSS dengan langkah berikut. Yang pertama yaitu tentunya kita masukkan dulu seluruh data kadar glukosa yang tadi ke data view. Kemudian kita klik menu analyze, terus kita pilih compartments, terus klik one sample t-test. Jadi masukkan variabel kadar glukosa ke kotak tes variabel. Terus setelah dimasukkan tuh kita isi tes value-nya dengan angka 100. Kemudian kita klik OK. Setelah itu SPS akan menampilkan output hasil analisis berupa mean, nilai t hitung, dan signifikansi seperti yang ada di C. Nah, berdasarkan hasil output SPSS tadi tuh diperoleh tuh minnya 113,8, t hitungnya 8,50, signifikansinya 0,000. Interpretasinya adalah nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Karena signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H0 itu ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kadar glukosa sampel dengan nilai standar 100 mg per desiliter.
Karena nilai min sebesar 113,8 mg per desiliter lebih tinggi dari standar 100 mg per desiliter, maka perbedaan ini menunjukkan bahwa kadar glukosa sampel cenderung lebih tinggi dari nilai normal. Secara statistik, hasil ini membuktikan bahwa peningkatan tersebut bukan terjadi secara kebetulan, tetapi memang signifikan. Dalam konteks kesehatan, kondisi ini tuh dapat mengarah pada indikasi hiperglikemia atau kadar gula darah tinggi. Namun karena data ini merupakan simulasi, maka hasilnya digunakan untuk pembelajaran analisis statistik, bukan diagnosis klinis langsung. Jadi berdasarkan hasil ujian sampel t-test dapat disimpulkan bahwa rata-rata kadar glukosa sampel sebesar 113,8 mg per desiliter berbeda secara signifikan dari nilai standar 100 mg per desiliter. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, sampel menunjukkan kadar glukosa yang lebih tinggi dari standar normal. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya mengenai analisis perbedaan rata-rata kadar glukosa terhadap nilai standar menggunakan one sample t-test. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.